Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel Hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-544 bertepatan dengan bab ke-2634. Gaun Chanel terlihat bergaya putri kerajaan Inggris. Panjangnya gaunnya selutut, sedangkan bagian atas bergaya jas kecil lengan panjang yang memberikan kesan mewah. Dia memilih gaun seperti ini karena cuacanya masih agak dingin sehingga baju jenis ini sangat cocok. Meskipun gaun ini panjang, tapi kaki pasti terasa dingin jika memakainya begitu saja. Jadi Jichen sekalian membelikan stocking hitam. Dia memilih ukuran berdasarkan tinggi badan HJQ. Saat dirinya hendak membayar dan pergi, dia tiba-tiba teringat kalau sepatu olahraga yang dipakai wanita itu kemarin sudah sangat kotor. Jadi dia sekalian membelikan sepatu putih dengan ukuran 37. Chen tidak tahu ukuran ini pas dengannya atau tidak, tapi tidak masalah daripada dia memakai pakaian yang pernah dia pakai di medan perang itu. Saat membawa baju dan sepatu keluar, Chen tanpa sadar menemukan beberapa boneka yang mengenakan pakaian dalam di jendela toko sebelah. Dia baru sadar kalau dirinya masih belum membelikan pakaian dalam untuk HJQ. Setelah menderita begitu lama, HJQ pasti sangat lelah saat tiba di kamar hotel pagi tadi. Dia pasti mandi dan langsung tidur. Dia tidak mungkin punya waktu mencuci pakaian dalam dan menjemurnya. Artinya dia tidak punya pakaian dalam yang bersih saat pergi bertemu dengan ayahnya nanti. Jadi Ye Chen langsung masuk ke dalam. Setelah masuk, Ye Chen baru menemukan kalau ini adalah toko kelas atas yang hanya menjual pakaian dalam wanita. Penjual di dalamnya wanita dan beberapa pelanggan di dalam juga wanita. Semua orang menatap Ye Chen yang merupakan seorang pria masuk ke toko pakaian dalam sendirian. Ye Chen tahu kalau dirinya kurang pantas ke sini, jadi dia berencana segera menyelesaikan pembelian sambil menunjuk pakaian dalam renda hitam yang dikenakan seorang model dan berkata, "Pelayan, tolong berikan satu set pakaian malam dalam ini." Pelayan toko berkata dengan canggung, "Tuan, berapa ukuran yang Anda inginkan?" "Ukuran?" Ye Chen mengerutkan kening lalu berpikir sejenak dan berkata, "Tinggi tubuhnya sekitar 170 cm dan badannya kurus." "Baik." Pelayan toko mengangguk dan bertanya lagi, "Berapa ukuran cup pacar Anda?" Ye Chen mengerti maksud dan berkata dalam hati, "Aku mana tahu ukuran cup HJQ. Aku tidak pernah menyentuhnya dan HJQ tidak pernah memberitahuku. Selain itu, saat aku bertemu dengan HJQ, dia memakai pakaian olahraga dengan sablon anti perang. Pakaiannya sangat longgar dan dadanya terlihat rata. Jadi dia berkata, aku tidak tahu ukurannya, tapi seharusnya tidak besar." Pelayan toko berkata dengan canggung, "Kalau begitu seharusnya cup A. Anda tunggu sebentar, aku akan mengambilkan ukurannya." Chen berkata tanpa ragu, "Baik, cepat sedikit." Beberapa saat kemudian pelayan toko mengeluarkan dua set pakaian dalam yang terbungkus rapi. Dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, apakah Anda ingin membukanya dan melihat apakah ada cacat atau jahitan yang kurang bagus?" Ye Chen mana mungkin enak memeriksa pakaian dalam wanita di depan begitu banyak wanita. Jadi dia segera berkata, "Tidak perlu, langsung bungkus saja." Pelayan toko memasukkan pakaian dalam dengan cekatan ke dalam kantong dan Ye Chen melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, Ye Chen langsung keluar tanpa mengambil setruk belanja. Pelayan toko melihat punggung Ye Chen lalu melihat punggung boneka dan bergumam, tidak diduga pria tampan ini terlihat alim, tapi dia bahkan memberikan G-string yang seksi untuk pacarnya. Ye Chen tidak tahu apa yang salah dengan pakaian dalam yang dia beli karena hanya melihat bagian depan sekilas. Dia ingin segera menyelesaikan pembelian sehingga asal menunjuk, tapi jika melihat bagian belakang maka dia akan menemukan kalau celana dalam itu adalah jenis G-string yang dibentuk dari dua tali. Setelah selesai membelikan pakaian, Ye Chen kembali ke kamar. Dia melihat sudah hampir jam 12 siang, tapi kamar HJQ masih
terdengar sunyi, jadi dia langsung menekan bel. Bel berbunyi selama beberapa menit. Hejiku akhirnya bangun. Setelah bangun, dia meregangkan tubuhnya dan merasa seluruh tubuhnya terasa nyaman. Kemudian dia memakai jubah mandi berjalan ke pintu dalam keadaan masih mengantuk. Lalu dirinya melihat melalui lubang pintu dan menemukan kalau orang di luar adalah Yichen, sehingga segera membukakan pintu dan berkata dengan hormat, "Tuan Yi." Yichen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidur nyenyak?" Heijikyu buru-buru berkata, "Lumayan, aku merasa tidur tadi adalah tidur yang paling nyaman selama hidupku." "Baguslah." Yichen mengangguk dan berkata lagi, "Sudah hampir jam 12, kamu bersiaplah, kita akan menemui ayahmu di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling." Heijikyu langsung setuju setelah mendengarnya dan berkata, "Baik, aku akan pergi ganti baju." Setelah itu dia menemukan kalau dirinya tidak punya baju ganti. Baju yang dia pakai sudah kotor dan robek, bahkan tidak tahu noda darah siapa yang ada di atasnya. Ayah mungkin akan khawatir kalau dia memakai baju seperti itu bertemu dengannya, tapi dia tidak enak meminta Yichen menyiapkan untuknya. Saat dia sedang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Yichen tiba-tiba teringat sesuatu dan mengangkat tangan dan memberikan beberapa kantong kepada Heijikyu lalu berkata, "Aku membelikan baju baru untukmu tadi. Kamu pakai saja dulu. Meski tidak cocok, kita pergi bertemu ayahmu dulu dan aku akan membawamu membeli pakaian yang pas." Heijikyu tidak menyangka Yichen begitu perhatian saat dia sedang bingung dan dengan masalah bajunya. Yichen bahkan sudah membelikan baju baru untuknya. Baginya perbuatan Yichen bukan hanya perhatian tapi sangat perhatian. Kesan Yichen menjadi lebih tinggi di matanya. Jadi dia segera berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih Tuan Yi." Yichen sedikit tersenyum. "Sama-sama. Aku akan menunggu di kamarku. Panggil aku kalau sudah selesai." "Baik." Heijikyu kembali ke kamar dan tidak sabar untuk melihat baju apa yang dibelikan Yichen untuknya. Dia hidup berkecukupan sejak dari kecil dan sudah biasa dengan barang bermerek. Yang membuatnya penasaran adalah pilihan baju Yichen. Menurutnya pria membelikan baju untuk wanita pasti karena pria merasa baju itu bagus dan ingin melihat wanita memakainya. Jadi selera Yichen bisa dilihat dari baju yang dia belikan ini. Oleh karena itu, dia membuka beberapa kantong Chanel terlebih dahulu. Satu persatu baju dikeluarkan dan dia menemukan gaun mewah yang dipadukan dengan stoking hitam. Heijikyu merasa malu saat melihat stoking. Bagi wanita, stoking adalah perlengkapan yang harus ada, tidak hanya untuk membuat diri terlihat bagus, tapi juga untuk menghangatkan tubuh. Beberapa tahun yang lalu, jarang wanita yang memakai gaun saat musim dingin karena kaki harus dipastikan tetap hangat saat memakai gaun. Tapi aneh terasanya kalau memakai gaun dengan bawahan celana. Masalah ini terpecahkan saat legging dan stoking banyak dipakai. Namun meskipun stocking sudah sangat umum, Heijikyu tidak pernah menerima stocking dari pria. Perasaan seperti ini terasa aneh, tapi dia tahu kalau ini adalah perhatian Yichen. Jika tidak, dia akan memakai gaun dengan kaki telanjang. Dia mengambil gaun dan menempelkan di badannya, lalu bercermin dan berseru, "Ukurannya yang dibelikan Tuan Yi sepertinya sangat pas, modelnya juga bagus, seleranya lumayan bagus." Lalu dia meletakkan gaun dan melihat kantong Chanel lainnya yang berisi kotak sepatu. Jadi dia segera membuka kotaknya dan menemukan sepasang sepatu kulit putih yang sangat cantik. Dia segera mengambil dan mencobanya. Kemudian dirinya kaget, ukuran sepatu ini pas sekali. Tidak tahu bagaimana Tuan Yi begitu pas memiliki ukurannya. Apakah hanya lewat penilaian visual? Jika benar, bukankah penilaiannya terlalu akurat? Dia merasa sangat tersentuh saat memikirkan ini. Saat mengingat Yichen sedang menunggunya dan ayahnya pasti sangat mengkhawatirkannya, Heijikyu tidak berpikir banyak dan segera memakai bajunya. Tapi saat melepaskan jubah mandinya, dia tiba-tiba menemukan kalau dirinya tidak punya pakaian dalam yang bersih. Dirinya sudah benar-benar terlelah saat tiba di hotel pagi ini. Dia bahkan ingin tidur di ruangan tamu, tapi karena badannya terlalu kotor, dia memaksakan diri mandi terlebih dahulu. Lalu dirinya yang sudah kelelahan langsung tertidur, sama sekali tidak berpikir untuk mencuci pakaian dalam. Saat memikirkan ini, dirinya merasa sangat pusing dan mengeluh, "Heijikyu, kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu tidak berpikir mencuci pakaian dalam dulu? Bagaimana ini? Tidak mungkin memakai pakaian dalam kotor. Itu lagi bukan jorok sekali." Tapi tidak bisa tidak memakai pakaian dalam. Aku tidak mungkin meminta Tuan Yi membelikan pakaian dalam untukku, bukan? Memalukan sekali. Saat Heijikyu sedang kebingungan, dia tiba-tiba menemukan kalau di antara beberapa kantong Chanel
pemberian Yichen masih ada kantong pink berukuran sedang. Dia segera mengambil kantong itu dan menemukan logo di atasnya adalah merek pakaian dalam wanita kelas atas. Apakah Tuan Yi membelikan pakaian dalam untukku? Wajah He Ji-kyu merasa memerah saat memikirkan ini. Dia sudah merasa malu karena Yichen membelikan stocking untuknya. Tapi dia tidak menyangka kalau Yichen bahkan membelikan pakaian dalam untuknya juga. Tuan Yi bahkan membelikan pakaian dalam untukku. Ini memalukan sekali. Hati Hejikyu merasa sangat kacau untuk beberapa saat. Di satu sisi dia merasa lega karena masalahnya telah terpecahkan, tapi di sisi lainnya dia merasa malu dengan hal ini. Setelah beberapa saat, kenyataan memang melawan kegundahan hatinya. Dirinya bergumam, tidak peduli apapun itu, masalah pakaian dalam sudah terpecahkan. Aku akan pura-pura melupakan hal ini di depan Tuan Yi kelak, dan aku tidak akan mengungkit hal ini di depannya. Saat memikirkan ini, dia membuka kantong pink itu. Saat membuka kantongnya, di dalam ada 2 bungkus terpisah. Wajah He Ji-kyu langsung terasa panas saat melihat pakaian dalam hitam dengan renda di tepinya. Meskipun dia sudah menebak kalau itu pakaian dalam, tapi dia tidak menyangka warnanya hitam dengan tepi berenda. He Ji-kyu tidak pernah memakai pakaian dalam seperti ini. Dia lebih mengutamakan kenyamanan dan paling menyukai warna kulit karena kenyamanan lebih penting baginya. Namun tidak punya pilihan karena Jichen telah membelinya. Jadi dia membukanya dan berpikir dalam hati, pakai saja dulu. Semua pakaian dalamku ada di Amerika dan pakaian yang aku bawa ada di Suriah, sehingga tidak membawa apa-apa bersamaku. Aku akan pergi berbelanja setelah bertemu dengan ayah nanti. Jadi dia terpaksa membuka salah satu pakaian dalam yang dibelikan Yichen. Itu adalah bra. Jadi hal pertama yang dilihat He Ji-kyu setelah dia membukanya adalah melihat ukurannya. Dia biasanya tidak suka memakai baju yang ketat karena tidak ingin orang melihat bentuk tubuhnya. Tapi pada kenyataannya, tinggi tubuhnya yang sekitar 170 cm sangat seksi. Bagian depan dan belakangnya punya lekukan yang terlihat jelas dan tidak jauh berbeda dengan bentuk tubuh model. Karena bentuk tubuh JGQ yang seksi sejak di kuliah, banyak orang yang mengejarnya dan banyak yang bahkan sering mengikutinya. Hal ini berpengaruh besar pada studinya. Jadi dia tidak memakai pakaian ketat lagi sejak saat itu. Misalnya dia akan memakai pakaian longgar saat musim panas dan tidak pernah memakai gaun di atas lutut yang memperhatikan kaki panjangnya. Dia akan membungkus dirinya dengan rapat saat musim dingin sehingga lekukan tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Yichen tipu dalam hal ini. Bentuk tubuhnya terlihat datar, maka Yichen menebak dadanya pasti tidak besar sehingga dia membeli bra dengan cup A. Tapi ukuran He GQ setidaknya 2 tingkat di atas itu. Jadi saat dia mencoba memakai pakaian dalam yang dibelikan Yichen, dia langsung berkata tanpa daya, apakah aku menyembunyikan bentuk tubuhku dengan begitu baik? Ini bagaimana memakainya? Aku mungkin tidak bisa bernapas jika memaksakan diri memakainya. Dia menghela napas sesaat memikirkan ini dan berpikir, mungkin Tuan Yi salah menilai karena aku memakai baju yang longgar. Sepertinya aku tidak bisa seperti ini lagi kelak. Jika tidak, mungkin orang-orang akan berpikir tubuhku rata. Hejikyu menghela nafas lalu melihat pakaian dalam ini lagi. Dia memutuskan untuk memaksakan diri untuk memakainya dulu. Kemudian dia mengambil bungkusan satunya lagi dan mengeluarkan pakaian dalam yang tipis itu. Dia memegang pakaian dalam itu dan berteriak, lalu membuangnya tanpa sadar. Kemudian menutup mukanya yang panas. Detak jantungnya berdegup kencang. Kenapa Tuan Yi? Hejikyu memegang wajahnya yang panas sambil bergumam. Kenapa Tuan Yi membelikan pakaian dalam seperti ini untukku? Minim sekali. Apakah dia tidak menyadarinya? Tapi dia pasti telah melihat modelnya sebelum membeli, bukan? Apakah dia tidak tahu kalau pakaian dalam ini terlalu minim? Atau dia sengaja? Tapi untuk apa dia sengaja membelikan pakaian dalam seperti ini? Dia sengaja mempermainkanku atau punya kelainan? HJQ merasa aneh dan melihat pakaian dalam yang dia buang tadi. Dia bisa memastikan kalau dirinya tidak akan memakai pakaian dalam menjijikan seperti ini selama hidupnya. Namun dia segera menyingkirkan pikiran tadi. Aku tidak punya pilihan. Memakai yang kotor atau tidak memakai bukan jalan keluar. Sepertinya aku terpaksa memakai yang ini. Setelah memikirkannya, dia memaksakan diri memakai
pakaian dalam yang dibuang tanpa memikirkan tujuan Yi Chen lagi. 10 menit kemudian bel pintu Yi Chen berbunyi. Dia membuka pintu dan terlihat He Ji Kyu yang berbeda berdiri di luar. Setelah memakai gaun Chanel yang dipadukan dengan stocking dan sepatu kulit putih, He Ji Kyu terlihat lebih elegan. Sebenarnya gaun yang dia pakai ini sangat sering dipakai ratu di Eropa di depan umum beberapa waktu dulu dan sangat terkenal. Gaun ini terlihat sangat berkelas. Hanya saja He Ji Kyu yang memakai gaun yang begitu elegan ini malah merasa malu dengan pakaian dalam yang dia kenakan. Yi Chen mana mungkin tahu dengan kondisi di dalamnya. Dia berkata saat melihat He Ji Kyu berpakaian dengan rapi, "Aduh, sepertinya pilihanku bagus. Gaun ini sangat cocok denganmu dan ukurannya juga pas." Wajah He Ji Kyu langsung memerah. Dia berpikir di dalam hati, pakaian di luar memang sangat pas, tapi yang di dalam tidak pas sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu kamu sengaja atau tidak. Tidak masalah kalau tidak sengaja, tapi aku benar-benar jahat kalau sengaja melakukannya. Tapi kamu benar-benar jahat kalau sengaja melakukannya. Selain itu pakaian dalamnya terlalu kecil. Aku hampir tidak bisa bernapas, tapi dia tidak berani mengatakan hal ini. Jadi dia mengangguk malu dan berkata, "Terima kasih, baju dan sepatunya sangat pas." Yi Chen mengangguk. Dia merasa bingung, baju dan sepatunya pas, tapi tidak tahu apakah pakaian dalam pas atau tidak. Tapi dia tidak bisa menanyakan ini, sehingga langsung mengalihkan topik dan berkata, "Sudah siang, sekarang mari kita berangkat." "Baik." He Ji Kyu mengangguk. Yi Chen meminta Chen Ji-kai mengantarkan kunci mobil. Dia mengemudikan mobil Rolls-Royce milik Hotel Buckingham Palace ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Di sepanjang perjalanan, He Ji Kyu melihat ke kanan dan kiri dengan penasaran, terutama saat tiba di pusat kota Jinling. Dia berkata, Jinling hanyalah kota tingkat kedua. Kenapa perkembangannya begitu bagus? Kota ini sama seperti kota metropolitan kelas dunia. Yi Chen berkata, Tiongkok berkembang pesat selama beberapa tahun ini. Selain kota tingkat pertama dan ada sejumlah besar kota besar yang masuk kota tingkat pertama baru. Jinling termasuk di dalamnya. He Ji Kyu mengangguk dan berseru, "Sebelumnya aku merasa Jinling hanyalah kota tingkat menengah. Tidak kusangka perkembangannya pesat seperti ini. Sepertinya situasi di Tiongkok sangat berbeda dengan yang dilaporkan media barat." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, media barat sangat jahat." He Ji Kyu setuju dan berkata, "Benar, mereka suka melaporkan berita negatif." Kemudian He Ji Kyu merasa dirinya semakin tidak nyaman saat memikirkan model pakaian dalam yang memalukan itu. Dia merasa kesal dan sengaja berkata kepada Yi Chen, "Tuan Yi, apakah kamu sering membelikan pakaian dalam untuk wanita?" Ye Chen tidak menyangka He Ji Kyu akan tiba-tiba menanyakan hal ini sehingga dia merasa canggung dan berkata, "Bagaimana mungkin? Hari ini pertama kalinya." He Ji Kyu beberapa kaget dan bertanya, "Benarkah?" Ye Chen mengangguk. Tentu saja." He Ji Kyu bertanya lagi, "Apakah kamu merasa malu saat masuk ke dalam toko?" Ye Chen menghela napas. "Tentu saja, seluruh toko berisi model pajangan yang memakai berbagai jenis pakaian dalam. Aku bahkan tidak berani melihatnya sehingga sembarangan menunjuk salah satu model dan segera membelinya." Hejiko mengangguk dan berpikir dalam hati, sepertinya Tuan Yi tidak sengaja membeli pakaian dalam itu. Dia tertawa dalam hati saat melihat sikap Yi Chen. Tidak diduga orang hebat seperti Tuan Yi bisa merasa malu juga. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.